Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang komposisi fungsi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa fungsi mempunyai cara kerja layaknya mesin. Nah, anak-anak, di awal penemuannya, mesin cuci yang sekarang kalian kenal terdiri dari dua mesin terpisah, yaitu mesin pencuci dan mesin pengering. Kemudian, dua mesin ini dikombinasikan cara kerjanya sehingga menghasilkan satu mesin seperti yang kalian kenal sekarang. Mari kita lihat cara kerjanya. Pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, akan menghasilkan pakaian bersih tetapi masih dalam keadaan basah. Selanjutnya, pakaian bersih yang masih basah ini dimasukkan ke dalam mesin pengering sehingga menghasilkan pakaian bersih yang kering. Kita tidak memasukkan langsung pakaian kotor ke dalam mesin pengering, tetapi harus melewati mesin pencuci terlebih dahulu. Nah, seperti itu juga cara kerja dari komposisi fungsi. Karena pada dasarnya, komposisi fungsi adalah proses mengkombinasikan dua atau lebih fungsi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, anak-anak, di sini terdapat dua mesin fungsi yang kita kombinasikan cara kerjanya, yaitu fungsi G dan fungsi F. Ya, perhatikan ya, fungsi G dan fungsi F. Jika suatu input kita masukkan ke dalam fungsi G, maka kita akan menghasilkan output dari fungsi G. Jika input kita masukkan ke dalam fungsi G, maka kita akan menghasilkan output dari fungsi G. Kemudian output fungsi G ini kembali menjadi input yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Dan hasilnya adalah total output kombinasi dari kedua fungsi. Total output fungsi kombinasi dua fungsi inilah yang kita sebut dengan fungsi komposisi dan disimbolkan dengan, perhatikan, ada kurung, kemudian F, ada bulatan, bundaran ya, kemudian huruf G, tutup kurung, dan dalam kurung X. Simbol seperti ini dibaca F bundaran GX atau F komposisi GX. Ibu ulangi, dibaca F komposisi GX atau F bundaran GX. Kita sudah melihat pada ilustrasi bahwa F komposisi G adalah memasukkan output fungsi G ke dalam fungsi F, sehingga F bundaran GX atau F komposisi GX dapat didefinisikan sebagai F GX. Perhatikan GX-nya kita masukkan ke dalam fungsi F atau fungsi F yang di dalamnya adalah fungsi GX. Bagaimana dengan kombinasi fungsi lain? Misalkan G bundaran Fx. Nah, jika G bundaran Fx artinya fungsi Fx yang kita masukkan ke dalam fungsi G, sehingga didefinisikan sebagai G Fx. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi Fx sama dengan X kurang 11 dan Gx sama dengan 4X. Tentukan F komposisi Gx. Kita jawab, sesuai dengan definisi F komposisi Gx sama dengan F Gx. Jadi fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan baik-baik anak-anak. F Gx berarti F yang
Di dalamnya adalah X-nya kita ganti dengan GX. Nah, GX sudah diketahui pada soal, yaitu GX sama dengan 4X. Maka, GX di sini akan kita ganti dengan 4X ya. Kita ganti dengan 4X. Ibu gantikan dengan 4X, Ibu tuliskan. Nah, sekarang kita peroleh F4X. Sama seperti pelajaran sebelumnya yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk mendapatkan F4X, kalau kalian yang masih belum lancar, silakan dihitung di luar. Fx sudah diketahui sama dengan X kurang 11. Maka F4X kita gantikan X di sini dengan 4X. Maka X di sini pun harus berubah menjadi 4X. Jadi kita dapatkan 4X dikurangi 11. Tinggal kita masukkan ke sana, F4X sama dengan 4X dikurangi 11. Nah, inilah hasil dari F komposisi GX. Contoh 2. Masih dengan fungsi yang sama, yaitu Fx sama dengan X kurang 11 dan Gx sama dengan 4X. Tetapi kita akan menentukan G komposisi Fx. Kita jawab. Sesuai dengan definisi, G komposisi Fx sama dengan G Fx. Mari kita selesaikan. Sama dengan G yang ada di dalam kurung anak-anak adalah Fx. Maka yang kita gantikan adalah Fx. Fx di sini adalah X kurang 11. Kita gantikan X kurang 11 ke dalam Fx. X kurang 11 sama dengan G X kurang 11. Bagi kalian yang lancar tidak perlu melakukan cara ini, tetapi bagi yang belum silahkan kalian hitung di luar. Gx sama dengan 4X. Maka Gx kurang 11 sama dengan 4. Ingat, X-nya kita ganti dengan X kurang 11. Maka X di sini juga kita ganti dengan X kurang 11. X kurang 11. Kita dapatkan 4 kali X, 4X, dan 4 kali 11 sama dengan 44. 4 kali negatif 11 sama dengan negatif 44. Jadi, kita dapatkan Gx kurang 11 adalah 4X kurang 44. Dari kedua contoh di atas, kita dapat melihat bahwa jika diketahui X kurang 9 dan Gx sama dengan 4X, maka F bundaran Gx adalah 4X dikurangi 11 dan G bundaran Fx adalah 4X dikurangi dengan 44. Kalian lihat hasilnya tidak sama antara F bundaran Gx atau F komposisi Gx dan G komposisi Fx. Maka kita dapat katakan bahwa F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi Fx atau pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Kita perhatikan contoh yang lain. Contoh 3. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 1 dan Gx sama dengan x ditambah 5. Tentukan F komposisi Gx. Sesuai dengan definisi, F komposisi Gx sama dengan Fgx. Kita jawab, Fgx sama dengan F. Gx-nya kita gantikan dengan apa yang sudah diketahui dalam soal, yaitu X ditambah 5. Ini Ibu tuliskan,
Gx kita gantikan dengan X ditambah 5. Sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk menentukan Fx ditambah 5, kita harus perhatikan Fx di sini. Fx ditambah 5 artinya X pada Fx kita gantikan dengan X ditambah 5. Maka Ibu tuliskan kembali fungsinya. Ini perhatikan 2 dikali dengan X ditambah 5. Karena kita gantikan X di sini dengan X ditambah 5. Kemudian dikurangi 1. Kita peroleh 2 dikali dengan X adalah 2X. 2 dikali dengan 5 adalah positif 10 dikurangi 1. Sama dengan 2X ditambah 9. Jadi kita bisa simpulkan bahwa F komposisi Gx sama dengan 2X ditambah 9. Contoh yang keempat. Jika diketahui Hx sama dengan 2X dan Gx sama dengan 3X dikurang 8, tentukan G komposisi Hx. Kita jawab, G komposisi Hx sama dengan GHx. Kita jawab, GHx. Gantikan Hx-nya dengan yang sudah diketahui, yaitu 2X. Tuliskan 2X. Maka kita dapatkan G2X. Apa itu G2X? Fungsi Gx yang X-nya kita gantikan dengan 2X. X di sini akan kita gantikan dengan 2X. Maka kita peroleh 3. 3, X-nya kita ganti dengan 2X, kurang 8-nya tetap. Maka kita dapatkan 3 dikali 2X sama dengan 6X dikurang 8. Jadi, G bundaran Hx atau G komposisi Hx sama dengan 6X dikurang 8. Nah, anak-anak, kita sampai pada bagian akhir pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan. Selanjutnya, kerjakan soal-soal berikut sebagai latihan. Salam sehat dan sampai jumpa.